Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hurmatin Nabi Mustafa Rasulullah Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was-shalihin wal ulama al-amilin wal a'immat al-mustahidin thumma khususan ila Sayyidina Khidir wa Sayyidina Syahid al-Jilani wa jami'il awliya Sayyidina Muhammad Khalil al-Kalami wa Sayyidina Hashim Ash'ari wa Sayyidina Syamsul Arifin wa Sayyidina Hasan Syamsul Arifin wa Sayyidina Ahmad Fawaid wa Sayyidina Abdul Munawwar wa Sayyidina Harith Abdul Alim wa Sayyidina Muzakir Ridwan thumma khususan ila masyayikhina khususan ila mu'allifi hadal kitab Al-Imam Al-Mufassir Al-Muhaddis Al-Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita memulai pengajian Kitab Siyam Adabuhu Matolibuhu Fawadiluhu Fadoliluhu. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, yang mana beliau merupakan salah satu dari waliullah. Di dalam beberapa sumber disebutkan bahwa beliau menguasai di berbagai ilmu Islam, terutama di bidang tafsir, fikih, hadis dan tasawuf. Beliau juga sangat menyayangi keluarganya, bahkan di dalam beberapa literatur beliau disebutkan sering membantu orang tuanya. Mungkin itu menjadi salah satu kenapa kemudian beliau menjadi pilihan Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah. Yang mungkin karena beliau membantu orang tuanya, membantu ibunya. Oleh karena itu, mari kita, selama kita masih diberi kenikmatan hidup, memiliki orang tua, maka kita harus membantu mereka. Kita harus sebisa mungkin membahagiakan mereka. Lebih-lebih anak-anakku sekalian, para santri asrama Ma'hadul Quran, khususnya tahfidz Quran, jangan sampai karena hafal Al-Quran kemudian tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai ketika orang tuanya misalnya meminta bantuan, ayo tolong cucikan piring misalnya,
Jangan sampai ada jawaban, Bu, kalau saya bantu nyuci piring nanti hafalan saya hilang. Jadi membantu orang tua itu jangan sampai dijadikan alasan untuk melupakan sebuah ilmu. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai Al-Quran itu dijadikan alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Beliau terkenal dengan beberapa karomahnya. Ada salah satu karomah yang sangat terkenal. Suatu hari ada seorang sahabat dari beliau. Seorang sahabat ini menceritakan kepada beliau, kepada Syekh Sirajuddin itu menceritakan bahwa sahabatnya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kemudian orang yang bermimpi ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah caranya agar saya bisa lebih memahami, bisa mengetahui lebih dekat kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, bacalah buku karya Syekh Sirajuddin ini, khususnya di kitab Syama'ilnya. Mudah-mudahan dengan kita membaca salah satu dari kitab beliau, kita juga diberikan anugerah oleh Allah untuk setidak-tidaknya dalam seumur hidup satu kali bisa bertemu bersama Rasulullah, walaupun itu di dalam mimpi. Beliau juga di dalam beberapa riwayat sering disebutkan bertemu dengan Rasulullah baik dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan terbangun. Itu salah satu dari kelebihan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Dan salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, beserta keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, fahadihi risalatun mujazatun ja'at ala mujalatin min amriha tabhathu an ba'di qada'i siyami wa adabihi wa matalibihi wa fawaidihi wa thamratihi yata'allam bihal jahilu wa yatadakkar bihal ghafilu. Wa ba'du, dan selanjutnya, fahadihi risalatun mujazatun, ini adalah risalah singkat. Ini adalah tulisan singkat ja'at ala mujalatin min amriha, yang ditulis secara segera cepat. Tabhasu an waqti qada'i siyami, yang membahas kitab ini dari sebagian atau tentang sebagian keutamaan puasa, wa adabihi, dan adab berpuasa, wa matalibihi, dan tuntunan puasa,
wa fawaidihi dan faedah-faedah puasa, wa samratihi dan hasil atau buah dari puasa. Yata'allam bihal jahilu wa yatadakkaru bihal ghafilu. Yang bisa belajar biha dengan risalah ini, dengan kitab ini, al jahilu siapa orang yang bodoh, wa yatadakkaru bihal ghafilu dan bisa mengingat-ingat dengan membaca risalah ini, al ghafilu siapa orang yang lalai, wa yatawassalu bihal aqilu dan bisa merenung dengan membaca kitab ini, al aqilu siapa orang yang berakal. Jadi kitab yang tipis ini, yang halamannya tidak sampai 60 ini, membahas tentang beberapa hal. Di antaranya adalah keutamaan puasa, kemudian adab ketika berpuasa, kemudian tuntunan dan anjuran-anjuran ketika kita berpuasa, begitu juga faedah-faedahnya dan hasil atau buahnya atau hikmah di balik puasa tersebut. Buku ini mudah karena orang yang sedikit pengetahuannya bisa dengan mudah mempelajarinya. Wa qad kuntu awaddu an absuta fiha al-abhasa bastan syafiyan wa ubayyina fiha ahkam as-siyami bayanan kafiyan ghayra anna waqti lam yattasi' lidzalika. Wa qad kuntu awaddu dan aku awatu menginginkan an absuta fiha al-abhasa bastan syafiyan, untuk memperluas di dalam risalah ini pembahasannya bastan syafiyan dengan pembahasan yang cukup luas. Wa ubayyina fiha ahkam as-siyami bayanan kafiyan, dan aku juga menginginkan untuk menjelaskan di dalam risalah ini tentang hukum-hukum puasa bayanan kafian dengan penjelasan yang memadai. Wa anna waqti lam yattasi' bidzalika. Namun demikian waktuku tidaklah cukup untuk melakukan hal tersebut. Fajama'tu ba'dama hunalika wa la'anna Allah ta'ala yuwaffiquni fit taqati tsaniyati ila istiqsal jami'i dzalika. Fajama'tu ba'dama hunalika, kemudian aku mengumpulkan sebagian keterangan-keterangan yang aku dapatkan. Wa la'anna Allah, dan semoga Allah yuwaffiquni, semoga Allah memberikan taufik kepadaku fitrah antisaniyati, pada cetakan yang kedua, ilastikso ijami idalika, untuk melengkapi hal tersebut. Inna rabbi lasami'ud du'ai wa mujibur rajai. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar terhadap doa-doa, wa mujibur rajai, dan mengabulkan harapan. Jadi dengan buku singkat ini kita tidak bisa mendapatkan pembahasan yang cukup panjang, yang cukup detail, yang cukup banyak. Namun demikian bahasan-bahasan itu sudah cukup untuk menjadi bekal kita di dalam berpuasa. Lebih-lebih kita dalam beberapa hari lagi, dalam anggap 1 minggu ke depan, kita sudah melakukan ibadah puasa. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal agar puasa kita menjadi sempurna.
Masyru'iyatus shaumi. Ini adalah bab tentang disyariatkannya puasa. Hadzal mawdu'u yahtawi ala fusulin. Judul ini mencakup atas beberapa fasal atau pembahasan. Al-faslul awwal umum tashri'is siyami li jami'il umami. Fasal pertama adalah umum tashri'is siyami, meratanya pensyariatan puasa li jami'il umami, bagi semua umat. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu, diwajibkan atas kamu sekalian as-syiyamu, apa puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini kadang-kadang sering dijadikan pertanyaan. Di sini kan hasil atau hikmah dari puasa itu adalah takwa. Seringkali ditanyakan, bagaimana kalau kita sudah bertakwa, apakah kita masih wajib berpuasa? Katanya kalau berpuasa itu nanti bisa menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana kalau kita sudah jadi orang yang bertakwa, apakah masih wajib berpuasa? Perlu diingat bahwa puasa itu adalah perintah, puasa itu adalah ketaatan, takwa itu adalah hikmah, takwa itu adalah hasil. Jadi bertakwa ataupun tidak, ya tetap wajib melakukan puasa. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari ketaatan. Faqad dallat hadhihi al-ayatul karimatu ala anna as-siyama syar'un 'amun li hadhihi al-ummati wa li sa'iril umami qablaha. Faqad dallat hadhihi al-ayatul karimatu, maka sungguh telah menunjukkan hadil ayatul karimatu, ayat di atas, ada an-nasyama, bahwa sesungguhnya puasa, syar'un amun, adalah syariat yang umum, lihadihil ummati, bagi umat ini, maksudnya umatnya Nabi Muhammad, walisairil umami qablaha, dan bagi semua umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam tahlu anhu syari'atun samawiyatun, yang tidak kosong anhu dari puasa apa syariat atau agama samawi. Artinya seluruh agama samawi itu tidak terlepas dari kewajiban berpuasa. Li'annahu maslahatun basyariyatun asasiyatun wa martabatun kamalun samiyatun. Li'annahu, karena sesungguhnya puasa, maslahatun basyariyatun asasiyatun, adalah maslahah kemanusiaan yang mendasar, wa martabatun kamalun samiyatun, dan derajat yang tinggi dari sempurna. Semua umat manusia, khususnya agama-agama samawi, baik itu Yahudi, Nasrani, ataupun Islam, semua diwajibkan berpuasa. Bahkan
di dalam kitab Aqwasidus Shaum karya Izzuddin bin Abdissalam itu dijelaskan bahwa kaumnya Nabi Nuh itu diwajibkan berpuasa 1 tahun penuh. Kemudian umatnya Nabi Isa itu diwajibkan berpuasa 50 hari. Nah, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW ini diperintahkan berpuasa selama 1 bulan. Itu adalah bagian dari mahabbatullah, kasih sayang Allah bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Yurshiduna ila hadhil hikmati qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun. Yurshiduna memberikan informasi atau mengabarkan ila hadhil hikmati, kepada hikmah ini, qauluhu apa firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ay la'allakum tablughuna bisyamikum maratibat taqwa, yakni la'allakum, agar kalian tablughuna, sampai kalian, bisyamikum, karena sebab puasa kalian, maratibat taqwa, sampai pada tingkatan takwa. Allati tantawi fihal wiqayatul mani'atu. Maaf, ini dilihat. Allati tantawi fihal wiqayatul mani'ati, yang mana hikmah itu meliputi terhadap pencegahan-pencegahan yang bisa melindungi. Ini salah, mungkin perlu diperbaiki. Allati tantawi fiha al-wiqayatul mani'atu, yang meliputi fiha di dalam hikmah al-wiqayatul mani'atu, apa pencegahan al-mani'atu, yang bisa menahankan, yang bisa melindungi. Pertama, wiqayatul jismi minal amradi, wa wiqayatul jawarihi minasyahawati, wa wiqayatul uquli wal afkari minasyubhati, wa wiqayatul qulubi minal wasawasi wal awiyari, karena saya tabihu ba'du dzalika insyaallah taala. Yang pertama adalah mencegah atau melindungi tubuh atau badan dari sakit. Jadi salah satu manfaat dari puasa itu adalah agar kita tidak gampang sakit. Kemudian wa wiqayatul jawarihi minasyahawati, dan melindungi anggota badan atau anggota tubuh minasyahawati, dari syahwat. Artinya kalau kita berpuasa itu, syahwat kita itu setidak-tidaknya berkurang. Cobalah gampang-gampangnya saja. Zuhur itu kan sudah mulai lapar, asar itu sudah lebih lapar lagi. Kemudian tiba-tiba ada orang ngajak, ayo kita jambret misalnya, kan males karena lapar. Atau setidak-tidaknya kalau ada orang yang tengkar itu, ada orang ngajak tengkar, marah-marah ke kita, kita kan malas mau melatih. Kenapa? Karena kita sedang lapar. Itu salah satu dari hikmah berpuasa.
Kemudian wa wiqayatul uquli wal afkar minasyubuhati, dan melindungi akal dan pikiran minasyubuhati, dari syubhat. Wa wiqayatul qulubi minal wasawisi wal awyari, dan melindungi hati dari gangguan-gangguan wal awyari, dan sama juga gangguan. Kama sayatabihu ba'du dzalika insyaallah taala, sebagaimana akan menjadi jelas sebagian dari hikmah tersebut insyaallah taala. Wa mimma yadullu ala fariidatis siyami lada jami'i syara'i al-ilahiyyati al-hadits alladhi rawahu at-Tirmidzi 'anil Harisi al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dan di antara sumber yadullu yang menunjukkan ala fariidatis siyami, atas wajibnya puasa, la dalami syara'i ilahiyati, terhadap semua agama-agama ilahi, syariat-syariat. Al-hadisul ladzi rawahu Tirmidzi, adapun hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, anil Haris al-Ash'ari, dari Haris al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala amara Yahya ibn Zakaria alaihi wassalam bi khamsi kalimatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Yahya ibn Zakaria, putra dari Nabi Zakaria alaihi wassalam, bi khamsi kalimatin, dengan 5 perintah. Ayya'mal biha wa ya'muru bani Israila ayya'malu biha. Ayya'mal biha, agar mengerjakan siapa Nabi Yahya, biha, dengan 5 perintah, wa ya'muru bani Israila, dan agar memerintahkan siapa Nabi Yahya, Bani Israil, terhadap Bani Israil, ayya'malu biha, untuk melaksanakan 5 perintah tersebut. Fajama'an nasa fi baitil maqdisi famtala'al masjidu wa mu'atu ala syurafi. Fajama'an nasa, kemudian mengumpulkan siapa Nabi Yahya, mengumpulkan masyarakat, fi baitil maqdis, di baitil maqdis, famtala al masjid, kemudian penuh atau masjid, wa qamatu ala syurafi, sampai mereka duduk di pengimaman. Faqala, innallaha ta'ala amarani bi khamsi kalimatin an a'mala biha wa an amurakum an ta'malu bihinna. Berkata siapa Nabi Yahya, innallaha ta'ala amarani bi khamsi kalimatin, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku bi khamsi kalimatin, dengan 5 perintah, an a'mala biha, agar aku melakukan 5 perintah tersebut, wa an amurakum an ta'malu bihinna, dan agar aku memerintahkan kalian an ta'malu bihinna, untuk melaksanakan 5 perintah tersebut. Awwaluhunna an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah hendaklah kalian
menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan dengan Allah syai'an sesuatu pun. Wa inna masalaman asyraka billahi kama rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bidahabin aw warikin. Wa inna masalaman asyraka billahi, dan sesungguhnya contoh orang yang melakukan syirik kepada Allah, kama rajulin, seperti seorang laki-laki ishtara 'abdan, yang membeli seorang hamba sahaya, seorang budak, min khalisi malihi, dari hartanya, bidahabin aw warikin, dengan emas ataupun perak. Faqala, kemudian rajul yang membeli itu berkata, hadhihi dari wa hadha amali fa'mal wa addi ilayya. Kemudian rajul itu berkata, ini adalah rumahku, ini adalah tugasmu, silahkan fa'mal wa addi ilayya, silahkan kerjakan tugasmu dan laporkan padaku. Fakana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidihi, fa'idikum yardo ayyakuna abduhu kadzalika. Fakana ya'malu, kemudian ada siapa hamba yang malu melakukan, wa yu'addi ila ghairi sayyidihi, dan melaporkan tugasnya, mengerjakan tugas dan melaporkan tugasnya itu kepada orang lain. Fa'ayyukum yarda ayyakuna abduhu kadzalika, maka siapakah di antara kalian yarda, yang rela, ayyakuna, hendaknya ada, abduhu, siapa hamba kalian, kadzalika, seperti itu. Itu permisalan orang yang syirik gitu. Yang mirip-mirip kalau kalian misalnya membantu orang, sudah dibantu, sudah ini dan seterusnya, tiba-tiba setelah dibantu kok malah menyakiti orang yang membantu, misalnya seperti itu. Itu adalah perintah yang pertama. Yang kedua, wa inna Allah ta'ala amarakum bis-sholati fa idza shallaitum fala taltafitu fa inna Allah yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi sholatihi ma lam yaltafit. Wa inna Allah ta'ala amarakum bis-sholati, yang kedua, sesungguhnya Allah Ta'ala amarakum bis-sholati, memerintahkan siapa Allah kepada kalian, bis-sholati, dengan sholat. Fa idza shallaitum fala taltafitu, maka ketika kalian sholat, fala taltafitu, jangan noleh-noleh. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi, maka sesungguhnya Allah meluruskan pandangannya, liwajhi 'abdihi, kepada wajah hambanya, fi sholatihi, di dalam sholatnya hamba, malam yaltafit, selama dia tidak menoleh-noleh. Maksudnya fokus. Kalau sholat noleh-noleh itu kan nanti bisa batal. Itu perintah yang kedua. Perintah yang ketiga, wa amarakum bisyami fa inna masala dzalika kama sadirajulin fi isobatin ma'ahu suratun fiha miskun fa kulluhum yu'jibuhu rihuha wa inna rihas shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Wa amarakum bisyami, dan memerintahkan siapa Allah, bisyami, memerintahkan untuk berpuasa. Fa inna masala dzalika, maka
contoh dari perintah puasa itu kama salirajulin fi isobatin seperti seseorang fi isobatin dalam sekelompok mahusuratun fiha miskun yang bersama laki-laki itu suratun sebuah bungkus, sebuah wadah fiha di dalam wadah itu miskun ada misik fakulluhum yu'jibuhu rihuha fakulluhum maka semua orang yu'jibuhu menjadi takjub kepada laki-laki tersebut. Apa yang menjadikan takjub itu rihuha baunya. Wa inna rihas shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Dan sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu adalah lebih harum indallahi di sisi Allah min rihil miski daripada bau misik. Nanti kalau puasa dicoba. Tetapi ini kinayah ya, ini memahami hadis ini tidak secara letterlock, tidak secara harfiah. Maksudnya kalian puasa kemudian tidak sikat gigi jam 12 dicoba misalnya. Jadi kok kayaknya ada harum-harumnya gitu ya. Jadi itu kinayah, itu semacam permisalan ya harumnya itu di sisi Allah. Namun demikian bukan berarti bahwa kalian harus berlomba-lomba agar mulutnya bau. Ini maksudnya bau saja itu dianggap lebih harum dari minyak misik, apalagi kalau harum kan gitu. Jadi saat bulan puasa nanti ya habis sahur itu ya langsung sikat gigi gitu. Jangan sampai ya sudahlah tidak usah sikat gigi, toh harumnya bau mulut kita lebih harum daripada minyak misik. Apalagi bangunkan temannya, bangun. Itu kan teman-temannya kan yang dibangunkan itu pasti langsung bangun, bau misik. Jadi ini kinayah, kiasan. Ini kiasan. Maksudnya itu ya baunya saja itu dianggap lebih harum dari minyak misik, apalagi kalau harumnya. Itu yang ketiga. Kemudian masuk kepada yang keempat. Wa amarakum bis-shadaqati. Dan Allah memerintah kalian bis-shadaqati dengan sedekah. Fa inna masal dzalika kama masal rajulin asarrul adu. Betul. As-sarul adu fa'usaku yadayhi ila unukihi wa qaddamuhu liyadribu unukahu. Permisalan dari sedekah itu adalah kama sadirojulin, seperti seorang lelaki as-sarul adu yang menahan, menjadikan tawanan kepada laki-laki itu siapa musuh. Fa'usaku yadayhi ila unukihi, kemudian mengikatkan musuh itu yadaihi
kedua tangan si laki-laki ila unukihi, ke lehernya, wa qaddamu liyadribu unukahu, kemudian dimajukan liyadribu untuk memenggal mereka para musuh unukahu, lehernya. Faqala, kemudian berkata si rajul, ana aktihi minkum bil qalili wal kasiri faqada nafsahu minkum. Kemudian laki-laki ini berkata, ana aktihi minkum bil qalili, saya akan menebus jiwaku minkum dari kalian bil qalili, dengan sedikit, wal kasiri ataupun banyak. Saya akan menebus kesalahan ini, saya akan menebus hukuman ini. Faqada nafsahu minhum, kemudian dia menyelamatkan dirinya minhum, dari para musuh. Itu yang keempat. Kita lanjutkan ke yang kelima, nanggung. Saya tahu kalian sudah mulai capek, mumpung belum puasa. Saya yakin bahwa kalian itu semangatnya luar biasa sampai tidak mau pulang. Kita lanjutkan. Wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala fa inna masala dzalika kama masali rajulin kharajal matu fi isrihi siraan. Wa amarakum, dan memerintahkan siapa Allah kepada kalian, an tadhkurullaha, untuk berzikir kepada Allah, fa inna masala dzalika, maka sesungguhnya percontohan dari zikir tersebut, kama salirojulin, seperti seorang kharajal matu fi isrihi, yang keluar, yang mengejar siapa musuh, fi isrihi, di belakangnya, sirohan, dengan cepat, hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum, hatta idza ata ala hisnin, sehingga ketika sampai ala hisnin, pada satu benteng, hasinin, yang membentengi, fa'ahroza, kemudian melindungi benteng tersebut, nafsahu, terhadap jiwanya, minhum, dari para musuh. Kadzalikal abdu la yukhriju nafsahu minasyaitani illa bidzikrillahi ta'ala. Begitu juga seorang hamba la yukhriju nafsahu, tidak bisa melindungi dirinya, minasyaitani, dari syaitan, illa bidzikrillahi ta'ala, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyamu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي فانفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا
wa